Assalamualaikum untuk semua dimanapun kalian menyimak video ini. Sekarang kita lihat dan terbukti Kiai Imad, agama Islam sekarang jadi permainan para pembesar-pembesar Islam. Siapapun yang mengikuti dan membela habaib, semua berakhir memalukan. Bahkan ada lagi doktrin Habib yang lebih menyesatkan. Habib ini berkata bahwa 17.000 Habib sudah dicatat dalam amal kebaikan. Jadi meskipun tidak sholat mereka, para Habib tetap dapat jaminan surga. Dikatakan oleh Nabi yang ditafsirkan oleh para ulama, tidak ada seorang pun daripada 17.000 yang sekarang ini lagi nyantren, lain lagi yang sudah punya pesantren daripada alumninya. Mereka tidak sholat, mereka tidak ngaji, mereka tidak belajar, mereka tidak beribadah, kecuali sudah dicatat dulu pahala dan dikirimkan kepada Abu Yahya Hasan, baru dicatat untuk mereka semuanya. Hari ini ada orang yang meninggi-ninggikan klan keluarganya sendiri, kemudian mencaci klan orang lain, mencaci maki suku orang lain. Dia merasa lebih tinggi berdasarkan zatnya dari orang lain. Dia merasa bahwa Allah hanya menyiapkan surga untuk dirinya. Dia mengaku sebagai turunan Nabi, akhirnya tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Bahwasanya nasab yang absah yaitu Ba'alawi, habaib, memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar enggak ini? Buat ente, Cimat, orang Gresik, Tangerang, Banten. Ini anak orang Tangerang, Abu Kolam. Bila dibelah dada anak, insya Allah hati anak cinta terhadap juriya Rasulullah, cinta terhadap habaib. Anak cinta terhadap ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi sampai saat ini. Nah, kalian dengar sendiri, itulah pembela para habaib. Bahkan pengertian ahlil bait Nabi saja pun mereka tidak mengerti. Kepada siapa gelar itu disematkan? Orang yang membela habaib dan menentang Kiai Imad satu persatu berguguran karena Allah permalukan dengan sejuta masalahnya. Kalian pasti ingatkan dengan orang ini. Orang paling keras menentang perjuangan Kiai Imad soal nasab klan Ba'alwi. Namun Allah nampakkan apa yang terjadi. Berikut ini omongan dari keturunan Nabi asli jalur Wali Songo. Nah, akhirnya banyak orang yang kok ada ya PBNU ketuanya masuk ke situ. Lah inilah yang dikhawatirkan. Nanti kalau begitu-begituan ya NU ini akan disetir oleh uang gitu loh. Penguasa, tunduk dengan kemauan penguasa. Yang penting dikasih uang saja. Kalau amanah nggak masalah. Kebanyakan itu kiai itu bukan urusannya tambang. Kiai ngurus tambang itu bisa juga masuk dalam kategori idza wusidal amru ila ghairi ali fantadrisa. Ada bagiannya sendiri. Dalam sejarah bendahara NU yang ditangkap oleh KPK itu siapa? Ya, baru kemarin itu, nggak pernah ada dulu-dulu itu. Itu pun ditutup kok beritanya kan. Ya gara-gara ini. Nanti kalau begitu muktamar pemilihan ya kepengurusan struktural tahun 2026 yang akan datang, persiapan 2027 misalkan, akan bermain uang dari hasil tambang dan hasil dari sumber-sumber dana yang lain. Bayangkan dana suci haji saja dikorupsi habis-habisan. Sementara mereka terbilang orang yang terpandang di dalam agama. Tapi sampai tega melakukan hal sekeji ini. Padahal Islam agama yang disegani, yang dihormati peribadatannya. Sementara pemuka agamanya malah jadi maling semua. Terbongkar, bukan hanya kuota haji, kargo haji juga dikorupsi. PT Pos Indonesia, salah satu badan usaha milik negara BUMN tertua yang selama ini dikenal sebagai simbol kepercayaan publik, kini tengah diterpa badai besar. Integritas lembaga ini diuji oleh skandal dugaan korupsi yang mencoreng citra perusahaan plat merah tersebut. Kasus ini mencuat setelah terungkap adanya praktik manipulasi berat kargo haji yang dilakukan secara sistematis dan diduga sudah berlangsung lama. Berdasarkan laporan dari Komite Anti Korupsi Indonesia KAKI, ditemukan adanya permainan manipulasi berat paket pengiriman kargo haji oleh oknum di tubuh PT Pos Indonesia. Paket-paket besar yang seharusnya memiliki berat hingga 30 kg secara misterius dilaporkan hanya berbobot 1 kg dalam dokumen resmi. Artinya, ada selisih berat yang sangat besar dan mengindikasikan adanya potensi penggelapan dana dalam proses pengiriman barang jamaah haji. KAKI menyebut
bahwa modus ini bukan kejadian baru. Mereka bahkan sudah 2 kali melaporkan dugaan korupsi biaya kargo haji ini ke Kejaksaan Agung. Laporan tersebut mencakup bukti-bukti berupa manifest kargo, testimoni dari para jamaah haji, serta dokumen pengiriman yang menunjukkan ketidaksesuaian data berat barang dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurut Kaki, permainan ini dilakukan secara masif, terstruktur, dan melibatkan sejumlah petugas haji yang memiliki akses langsung terhadap sistem pengiriman PT Pos Indonesia. Lebih parah lagi, Kaki menduga praktik korupsi ini tidak hanya berhenti di tingkat teknis pengiriman. Ada dugaan bahwa proses rekrutmen petugas kargo haji pun ikut diatur sedemikian rupa untuk menempatkan orang-orang tertentu yang dianggap loyal dan bisa diajak bekerja sama dalam skema kotor ini. Dengan kata lain, bukan hanya uang yang dimainkan, tapi juga sistem rekrutmen internal yang seharusnya dijaga dengan prinsip profesionalisme. Temuan lapangan menunjukkan bahwa paket-paket yang dikirim melalui jalur resmi PT Pos Indonesia untuk keperluan jamaah haji kerap dimanipulasi. Dalam dokumen tercatat hanya 1 kg. Padahal berat aslinya bisa mencapai 30 kg. Selisih ini tentu menghasilkan keuntungan besar bagi pihak-pihak yang bermain di dalam sistem. Sementara negara dirugikan karena potensi pendapatan operasional dan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara justru mengalir ke kantong pribadi. Dampak dari praktik ini sangat serius. Selain merusak citra PT Pos Indonesia sebagai BUMN tertua dan simbol kepercayaan rakyat, kasus ini juga menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. Potensi penerimaan negara dari pajak dan biaya operasional menjadi bocor. Sementara jamaah haji sebagai konsumen yang seharusnya mendapatkan pelayanan prima justru dirugikan. Kaki menegaskan, korupsi di tubuh PT Pos Indonesia bukan hanya persoalan penyimpangan administrasi, tapi sudah menyentuh akar sistemik yang menggerogoti sendi integritas perusahaan. Jika tidak segera ditindak tegas oleh aparat penegak hukum, maka bukan tidak mungkin reputasi PT Pos Indonesia akan hancur total. Kini publik menantikan langkah tegas dari Kejaksaan Agung dan KPK untuk menindaklanjuti laporan ini. Kasus ini bukan hanya ujian bagi PT Pos Indonesia, tetapi juga bagi pemerintah dalam menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN. Sebab, jika BUMN setua dan sebesar PT Pos Indonesia saja bisa dikotori dengan praktik seperti ini, bagaimana dengan lembaga-lembaga lainnya? Dalam kasus korupsi kuota haji, ada 3 nama yang sering disebut-sebut. Yang 2 salah seorang dari tokoh ormas besar, kemudian yang 1 dai kondang nasional. Entah siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi teringat pencurian baju perang milik Ali bin Abi Thalib oleh seorang Yahudi. Pengadilan tidak menemukan bukti yang kuat bahwa seorang Yahudi itu adalah pencurinya. Ali bin Abi Thalib tidak memiliki bukti bahwa baju itu adalah miliknya. Maka baju perang itu tetap dikembalikan kepada Yahudi tersebut. Bukan kemudian mentang-mentang Ali bin Abi Thalib adalah keluarga dekatnya Rasulullah SAW, kemudian dibela membabi buta, pengadilan pun memenangkannya atau yang lainnya. Apalagi hanya sekedar karena seormas, satu pengajian, kalau temanku, kalau kelompokku pasti benar. Tentu tidak seperti itu. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sekiranya putriku Fatimah mencuri, maka aku sendiri, kata Nabi Muhammad, yang akan memotong tangannya. Lagi-lagi Rasulullah SAW memberi contoh yang luar biasa di dalam keadilan. Maka jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendukung proses keadilan, kebenaran itu bisa ditegakkan. Bukan sekedar membela temannya. Jangan mengintervensi, jangan mengganggu, dan jangan membuat sebuah narasi-narasi yang liar. Jika memang terbukti bersalah, maka hukuman adalah jalan terbaik untuk solusinya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah, dengan pitutur yang luhur, dengan pitutur yang baik, tidak dengan caci maki, dengan menghina. Bahwasanya nasab yang absah yaitu Ba'alawi, habaib, memang benar cucu Nabi Muhammad SAW. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau nggak tobat bakal kualat para wali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lesan, jaga tangan jenengan, jangan sampai ikut komentar yang macem-macem. Bahaya. Ada orang yang bilang, "Hei Imaduddin, nanti kamu apakah tidak malu bertemu Rasulullah?
telah menafikan, telah menyakiti duriatnya Nabi. Di saat nanti orang-orang akan memohon syafaatnya Kanjeng Nabi, kau tidak akan dilihat kalau kau menyakiti daripada turunan Nabi. Tobatlah. Yang tobat itu orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi tapi tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan tes DNA-nya melenceng dari DNA Kanjeng Nabi. Itu yang harus dia tobat. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita. Saya warga biasa. Saya tidak masuk struktural NU. Saya warga NU, warga biasa, orang kampung. Miris saya melihat berita PBNU yang seperti sekarang ini. Sebenarnya seminggu yang lalu saya sudah dapat kabar ini, berharap penuh ini tidak terjadi. Semalam jam 1 saya juga dihubungi oleh beberapa teman. Kita juga berharap ini tidak terjadi sampai terpublish. Saya terkejut pagi ini dapat kiriman dari seorang teman, ternyata masuk di kedaulatan rakyat. Dugaan korupsi kuota haji, KPK telusuri aliran dana ke PBNU. Subhanallah. Subhanallah, anta maulana ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekarang konkretnya bagaimana? Apakah perlu hak jawab? Hak jawab perlu. Saya berharap kepada pengurus PBNU sebagai warga NU, warga biasa, orang kampung, orang desa. Saya hanya punya harapan marwah NU ini terjaga. Karena NU bagi kita, bagi warga NU adalah baju agama, baju. Walau kita diajari akhlak yang baik oleh ayah ibu kita sejak kecil, untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita, kita mencium tangannya. Untuk kaum-kaum seperti mereka, mari kita galakkan haram mencium